Bagi-bagi ambiar. Yeager Guns satu Indonesia. Sobat ambiar, tentu saja kita ingatkan berkali-kali, jagalah lidahmu, jagalah juga jempolmu, jangan memberikan komentar-komentar yang bisa menyinggung perasaan orang lain. Dan itu juga harus dimulai dari hatimu, harus dijaga. Betul, Itu ingat. komentar yang nggak enak di hati. Bagaimana kalau misalkan dia itu memfitnah, ya ibaratnya menceritakan orang lain aja sifatnya itu gibah, apalagi menceritakan sesuatu hal yang nggak benar, itu jatuhnya fitnah. Ingat ada pasal-pasalnya. Buat yang nantangin saya, bukan saya seperti tema kali ini apa sih sayang? Temanya adalah tak peduli ku dibully, omongan lu kau beli. Kalau aku tak peduli gua dibeli, gua tawar dulu, gak bisa gua beli. Ya, tapi buat sobat ambiar kita ingatkan sekali lagi jangan lupa ada undang-undang ITE di dalamnya. Dan di pagi hari ini. Iya, yang aku laporin di Polres Depok hari ini dijemput ya. Ya mudah-mudahan kita bisa ketemu ya. Ya kalau bisa mediasi semoga bisa baik-baik saja ya. Dan kalau kamu tidak bisa membuktikan ya beda cerita. Ya. Pokoknya di pagi-pagi ambiar tentu saja kita akan ambil semua hikmah dan juga pelajarannya, termasuk juga dari bintang tamu kita yang namanya juga manusia, termasuk tingkah lakunya mendapatkan komentar miring apapun itu, semoga mereka juga bisa bersabar. Di pagi-pagi diberikan ambiar. Kekuatan dan ketabahan. Betul. Kita akan hadirkan bintang tamu yang pertama di mana sang anak pernah menjadi korban bullying. Ya. Kita hadirkan ini dia Thomas, ada Sultan Georgie dan juga Anissa Trihapsari. Dan selamat pagi. Halo, apa kabar Kak? Mas Sultan. Selamat pagi, apa kabar? Selamat pagi, let's go. Berdua warnanya kuning-kuning kayak habis pulas Golkar ya. Wow, kuning-kuning pasangan suami istri ini. Aku dari bilang sama Mas Sultan. Iya. Mas Sultan bajunya kuning-kuning. Aku bilang kayak habis munas partai. Ini lawan partainya juga. Dia dong partai berkarya di dunia entertainment. Benar. Mas Sultan Georgie dan juga Anissa Trihapsari, kami semua di sini mau mengucapkan terima kasih. Sudah menyempatkan waktunya datang di sini abang sama kakak. Boleh silakan duduk, kita akan silakan. langsung ngobrol-ngobrol pagi hari ini. Tapi kita mau kasih lihat artikel buat sobat ambiar di rumah. Ini dia Anissa dan juga Sultan yang siap melaporkan netizen ke pihak kepolisian. Anak dibully, Sultan Georgie siap laporkan netizen ke polisi. Laporin Mas, laporin bebesken. Jadi kenapa sih ini, gara-garanya apa sih Mas Sultan juga Mbak Anissa? Kamu dulu lah. Sebenarnya kan udah lama ya dari semenjak dia syuting sinetron waktu itu. Cuman kan Aquin selalu bilang bahwa dia nggak mau ini viral hanya gara-gara sesuatu yang seperti ini. Dia pengen orang tahu dia karena karyanya dia. Iya. Jadi kita selalu diem sampai akhirnya kemarin ya. Kemarin. Kita pulang dari umroh, terus 3 hari setelah itu ya. Kurang lebih lah ya 3 hari ya. 3 hari setelah itu, terus dia memang rada kurang sehat gitu kan. Iya. Ditambah lagi ternyata pas Instagram yang nge-link sama ayahnya, ya ternyata ya itu gitu. Ada bahasa-bahasa yang Nggak enak dilihat gitu ya kak. sangat tidak mengenakan. Jadi itu bullyingnya dalam bentuk direct message gitu? Yes. Direct message. DM. Kalau komen kan mungkin buat saya ya udahlah ya. Kalau direct message kan pasti ke personal gitu. Ya, kalau direct message tuh kayaknya ini buat lo banget. Iya. Itu udah berani banget. Itu udah kayak nyindir banget. Iyalah. Jadi Instagramnya Aquin, Mas Sultan Georgie bisa lihat dari handphonenya Mas Sultan. Bisa. Kurang lebih apa kalimat yang mungkin menyakiti sekali untuk seorang Sultan Georgie sebagai seorang Apa ayah? ya? Gimana ya? Gua kasih lihat aja ke kalian ya. Tapi nggak ke kamera karena Iya. kan iya. Apakah begitu kalimatnya sangat ofensif sekali? Buat saya, buat dia juga nggak kuat karena bahasa-bahasanya agak kurang. Etis lah Ya ya. kasar juga, terus Iya. aduh gimana ya? Kalau dia bilang sama Anissa apa? Sama Kalau Mbak Anissa? dia sih bilang, Bun emang aku, sampai dia ada kata-kata gini, Bun emang aku nggak harus ya hidup di dunia gitu. Nah ya sama kayak gini-gini lah kurang lebih. Ya. Jadi Iya. Wow. Udah nampak anak titik-titik mulai gatal kayak wow. Ini kata-katanya udah sudah begini-begini kayak ke kamu Dewi. Kayak ke kamu. wow, begitu kasar Kan ya? anak saya 14 tahun kan. Iya. Persis Iyalah, seperti takut persis kena seperti mental. Dewi, Wi.
waduh ini udah kayak aku banget kemarin. Iya, betul. Kita nggak bisa kasih lihat karena memang begitu kasar sekali kalimat ini buat yang anak tertulis di kecil loh, direct berbeda message. ya. Orang dewasa aja keselnya minta ampun, apalagi anak kecil yang nggak tahu apa-apa Iya, ya, secara 14 mental ya. tahun, iya kena mental loh. Tapi sebenarnya kalau mau dipikir-pikir gitu dengan kayak kasusnya Dewi kemarin, tujuannya apa gitu untuk mendapatkan hadiah yang besar atau apa? Atau gitu? gimana gitu ya. Karena ketika ketemu sama saya bilangnya fans saya, tapi ketika membuat video Iya. dia bilang fans Lesti. Dari situ aja sudah maksudnya niatnya apa gitu ya. Ya karena memang seneng aja kalau menurut aku ya. Itu kan mereka tuh kan iseng, hobi. Makanya kita kasih Iya, pelajaran iya. kemarin. Memang harus sedikit dikasih Iya. pelajaran. Akhirnya berapa nama atau berapa akun yang dilaporkan ke pihak polisian? 5 sih, tapi 3 sih sudah beres. Udah minta maaf. Dan minta maaf, dia datang, maksudnya ketemuin saya sama orang tuanya. Minimal saya pengen tahu aja kan orang tuanya itu Pasti anak-anaknya nggak ngapain berani aja. tatap muka ya bang. Pasti begini aja. Ya, Tapi seperti Mas Sultan, biasa kan. kita penasaran di sini juga waktu mereka datang sampai ke rumah, ditanyakan tidak apa alasannya, tujuannya apa, kenapa dicecar seperti Dia ini? terlalu ngefans sama satu Iya. artis ini. Iya, gitu sehingga loh. dibanding-bandingkan. Iya. Ya, Oh, oke. Artis ini tuh maksudnya lawan mainnya, teman mainnya atau apa seperti apa? Ya sama ya apa ya, namanya syuting sinetron-sinetron ABG kan banyak tuh, misalkan ngefans siapa, ngepro siapa, Iya, ngepro tapi siapa. jangan Maksudnya menjatuhkan orang lain dong. Mas Sultan mungkin ini Giliran untuk dibalas diperjelas nggak mau. buat pemirsa juga Ambiar. Maksudnya seperti fansnya Nasar, saking gilanya sama Nasar, Iya. terus gak suka sama saya gitu. Iya, Kurang lebih Iya. seperti itu ya? Kurang lebih gitu. Jadi supaya kamu itu akhirnya mentalnya down dan akhirnya nggak bisa acting dong. Iya. Dan akhirnya kan kamu kurang percaya diri dong, efek fiskis yang terjadi dong. Oke, berarti dari 5 Karena aku pernah mengalami itu kan. dari 5 yang diarah ini 3 akhirnya sudah minta maaf, Iya. sudah bertemu secara langsung. Udah. Akhirnya mereka sudah minta maaf bersama orang Sudah. tuanya. Kalau yang 2 lagi ini belum? Ini belum, lagi proses. Awal Oke. mungkin si Dede manis, ya udahlah gitu. Kedua, ya udah. Tapi akhirnya lama-lama ketiga pasti Kesel lah. manusia biasa Oh ya, guys. masih. Mungkin ada kata-kata yang itu tadi gitu loh. Ya baru dibully segitu aja lo sakit. Nah, aduh. Kenapa lo nggak mati aja gitu. Ya Allah. Ya. Mendingan mati ya sekalian, Pengen biar mati gue aja datang lo. ke ini gini. Kayak gitu-gitu Mas lah. Sultan sama Anissa di sini juga penasaran waktu ditemukan mereka, siapa mereka dan latar belakang mereka seperti apa dalam hidup? Ada yang udah dewasa, ada yang masih anak-anak. Umurnya berapa rata-rata mereka? Di bawah 18, ada yang umur 22 tahun. Bahkan ada yang 22 tahun ya. Kita mau kasih lihat ini postingan dari Sultan Jorgi beberapa waktu yang lalu. Ini memberikan peringatan kepada mereka yang membuli sang putri Ya, tercinta. ini kepada tag Kiki Azari. Iya, saya tunggu ya. Karena sudah membuli anak saya dalam waktu 1 kali 24 jam tidak menghubungi saya, akan saya laporkan ke polisi. Saya Jadi tunggu bulinya ya, atau orang tuanya, saya tunggu di DM saya, sudah sering sebenarnya tetapi saya Saya diamkan. diamkan. Tapi kali ini saya tidak tinggal Iya. di. selalu kalau nggak akun telur, kalau nggak akunnya di private. Yes. Tapi dengan follower yang dikit ya. Nggak Atau tahu tidak ada kenapa followers ya. Beli Akun mungkin bodong. bikin akun hanya untuk begitu. Untuk Mungkin hanya bisa untuk juga begitu. ada yang begitu Iya, tuh, iya. iseng-iseng. Oke, pada akhirnya itu semua akunnya tumbang semua setelah akhirnya Tumbang. diposting. Semuanya tumbang ya? Oh wow. Oke. Ya paling enggak kan saya sebagai orang tua tetap harus paling depan untuk Oh iya anak. dong. Ya iyalah, Masih, harus apalagi anak masih di bawah umur ya. Alhamdulillah, tapi si Dede untungnya masih ada Mas ya gitu, dan istri juga ada yang menguatkan. Kalau saya menghadapi sendiri loh, ini jujur saya gagal dalam menikah bukan kemauan saya Mas. Tapi kalau aku mengalami KDRT, saya mengalami perselingkuhan, saya mengalami hal yang tidak saya inginkan, terus tiba-tiba saya memang tidak boleh lapor dulu menggugat dulu dari keluarga, memang turunan keluarga saya seperti itu. Saya menghormati itu, jadi minta kesadaran si pria untuk menceraikan saya. Anak saya bisa diginiin. Saya sudah bilang sama misnya, aduh Gegep, kamu punya papa 3 ya? Sama teman-teman Sama sekolahnya. teman-temannya, kayak aku dong Gep, papanya 1. Ya. Kalau saya boleh bicara kayak gini, anak-anak kita itu harus bisa diedukasi bahwa tidak ada yang namanya seorang wanita menginginkan perceraian dalam rumah tangganya. Siapapun itu ya. Siapapun itu, Iya. terutama kita bilang wanita ya, karena saya perempuan, saya pasti woman support woman, saya pasti akan mensupport wanita sesama wanita gitu loh Kak. Ya kita paham dan kita juga berharap semoga tentu saja komentar-komentar yang menyakiti tidak akan ada lagi karena tentu Ya. saja bisa membuat mental seseorang tentu saja terluka, bukan hanya dia tapi juga orang tua pun akan Ya. terluka. Tapi gimana sih cara dari Mas Sultan Jorgi dan juga Mbak Anissa untuk membesarkan hati Aquin sendiri? Ya saya selalu bilang, pokoknya sampai saya
masih bernapas, saya tetap bantu kamu, saya pasang badan untuk kamu. Iya dong. Iya. Kalau yang lain-lainnya Mungkin kalau ayah lebih ke situ, kalau aku lebih harus apa ya, harus menguatkan dia, mengafirmasikan bahwa ini adalah proses gitu. Karena aku harus mau apa ya, mengalihkan ini agar dia lebih kuat kan. Iya dong. Kalau aku terus-terusan, oh iya Queen begini-begini, akhirnya dia makin drop. Gitu. Jadi aku selalu bilang bahwa ya seperti yang awal Bunda bilang, welcome to the club gitu. Bahwa nggak semua orang suka sama kita dan nggak semua orang itu benci sama kita. Ambil yang baik, buang yang buruk, selalu gitu. Dan lebih ke agama sih kalau aku. Jadi yang biasanya dia mungkin sholatnya sehari 3 kali, ini jadi 5 kali. Karena sakitnya itu dia selalu setiap subuh tuh selalu sakit. Apa sih, sakit apa sih? Ya kalau dari medis sih lambungnya itu bengkak. GERD. On the way ke GERD gitu. Oke. Itu kalau dari medis. Jadi tapi anehnya itu setiap subuh sama mau menjelang asar itu pasti sakit banget perutnya dia. Gitu. Jadi aku selalu bilang ya udah, yang bisa bantu kita cuma Allah. Betul. Karena kalau misalkan kita terlalu banyak mikir juga kan pengaruhnya ke ulu hati Segala banget. Stres ya, orang bilang kan. Orang tuh ya Stres segala macam. mendingan capek badan dibandingkan capek otak. Betul. Kalau capek otak tuh jadi penyakit. Kalau capek badan kan dipijat, minum obat sembuh. Tapi kalau ini tuh, itu pikiran Makanya itu. Kak, aku sekarang kalau ada apa-apa gue keluarin Kak. Orang mau bicara apa bodo amat, yang penting gue gak punya penyakit. Sabar ya. Tapi namanya juga manusia, ada batas kesabarannya. Kita juga kasih lihat ini ada postingan dari Sultan Georgie, bentuk dukungan dan juga support kepada Putri Aduh tercinta. kakak. Ayah, bunda, kakak selalu di sampingmu, supportmu dalam segala hal. I love you nafasku. Allah akan selalu Melindungimu. Siapapun yang ganggu kamu, nak, ayah akan turun tangan. Iya. I wanna be strong like you. Nafasku pasti bisa, sayang. Ini kan kita lihat bahwa tentu saja siapapun sekecil. ya, siapapun kayaknya kalau kita juga dapat komentar seperti itu sakit hati pasti jelas ya. Tapi paling enggak kita kan bisa memilah-milah. Iya. Ini saya kalau lihat Bang Jor gini kayak papi saya. Kenapa? Ya papi aku juga kayak gitu. Dulu dengan kasus aku, masalah-masalah aku, papi aku selalu terdepan. Paling Iyalah depan. pasti. Kalau anak perempuan tuh biasanya yang maju banget kalau Bapak. itu bapak. Ya. Ibu tuh di rumah. Kalau Saya ibu pengen deh punya suami, suatu saat nanti suami aku yang maju ke depan untuk menghadapi masalah. Ini. Mana dia? Amin. Kita doain. Iya. Kakak pengen banget punya suami yang maju ke depan kak. Iya, jadi gini sayang, kamu gak usah khawatir, ada aku yang jaga kamu. Aku pengen kayak gitu. Selama ini kan enggak, sayang jangan khawatir, ada istrimu yang jaga kamu. Kalau kamu selalu kebalik sama ini ya. Iya. Curhat meneh. Tapi buat Mas Sultan dan juga Mbak Anissa, ini ada pengaruhnya nggak sih untuk misalnya secara apa ya bisa dibilang kesehariannya Queen, ada yang berubah nggak sih dari dia ketika mendapatkan komentar-komentar seperti Semenjak sakit ini berubah banget. Biasanya dia ceria, tukang pokoknya gini. Kalau di rumah tuh kalau dia sakit ketahuan. Pasti langsung silent di rumah. Jadi dia tuh hidup banget di rumah. Dan dia lebih sering mungkin curhatnya ke kakaknya ya, ke Raffi. Iya. Gitu. Mungkin dia ngerasa ya seumuran, kalau sama orang tua tetap aja dia ngerasa bahwa alah anak kecil bla 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 gitu. Tapi kalau sama kakaknya tuh dia all out banget. Kak, Gitu. kalau mungkin Queen, aku pernah di posisi Queen. Takutnya Queen itu nggak kepingin cerita sama orang tua, itu ada yang anak karena saking berbaktinya sama orang tua, jadi nggak pengen kasih beban lagi. Sehingga anak itu jadi sakit, terus diam, murung. Iya. Saya mau nanya, sebenarnya tadi Mbak Anissa bilang kalau aku lebih sering curhat sama Raffi sama kakaknya. Apakah Queen juga pernah cerita tentang ini atau hanya karena Mas Sultan Georgie memang nge-link Instagramnya sampai akhirnya tahu sendiri bukan karena Queen yang curhat? Iya. Ya, pertama tahu, saya lihat kan reaksinya ternyata dia nggak bisa melewati itu. Akhirnya saya tanya, dia curhat. Makanya saya kan syuting tiap hari puncak. Jakarta puncak tiap hari. Setiap saya pergi dia selalu meluk saya lama, nangis. Jadi kan saya Kok kayak stres kan. aku gitu ke papiku. Ya, jadi saya sebagai orang tua ya. Merasa sesuatu ya, ada sesuatu ya? Iyalah pasti, wah ini nggak ada urusan siapapun saya lawan Iya. gitu. Kalau dia curhat sama Raffi cerita juga nggak sama papa mamanya? Apa sih sama Mas Sultan dan juga Mbak Ya Anissa? kita kan punya grup kan, kita punya grup akhirnya ya ngobrol di situ sih, ngobrol di situ akhirnya kita ketemu. Setiap ayahnya udah selesai syuting nih, ya udah kita ngobrol. Kita ke kamarnya, sampai dia ada satu malam yang dia pengen kiri kanannya kita berdua gitu, jangan ditinggal. Gitu. Dia pengen
paling nggak pegang tangan kita lah. Sedih pasti ya. Iyalah, segitunya lah namanya anak-anak. Saya sakit dibilang udah lo mati aja, makin goyang itunya apa namanya. Pasti. Ya, jadi Apa ada pikiran seorang Mbak Anissa melihat putri tercinta mendapatkan komentar seperti itu? Kemudian juga sebagai seorang ibu harus terlihat kuat di depan anak-anaknya, padahal dia juga harus membesarkan hati sendiri. Betul. Ya yang pasti kalau nggak didasarkan dengan keimanan, down sih aku sebagai ibu ya. Karena udah tahu di dunia seperti ini pasti banyak yang sirik juga. Pasti. Kita nggak bisa stop orang-orang untuk selalu sayang atau cinta sama kita. Tapi di sisi lain, Aquin tuh bukan anak yang bergaul, pakai baju juga selalu sopan gitu kan. Bicara juga Masya Allah tuh anak. Aku udah janji sama aku nggak mau nangis sih sebenarnya. Tapi manusiawi kan. Tapi ya itu dia gitu. Terus yang lucunya tuh dia selalu bilang gini sih, Bun, yang semenjak dia dibilang udah lo mati aja gitu. Dia bilang memang aku seburuk apa sih gitu. Aku seburuk apa sih sampai aku dibenci seperti ini. Gitu, itu aja sih. Dan aku selalu mengingatkan ke agama lagi. Dan ada satu kutipan dari Ali bin Abi Thalib, kita nggak bisa berbicara kepada siapapun, mengatakan bahwa kita seperti ini, kita baik, kita itu, segala macam. Karena yang suka sama kita nggak butuh itu. Tapi yang benci sama kita nggak percaya itu. Udah, ikutin itu aja. Wow, kutipan yang tentu saja mengingatkan kita kembali bahwa kita tidak bisa membuat semua orang bahagia, tapi kita bisa melakukan yang terbaik dari kita. Betul. Kita merasa simpati dan juga prihatin juga atas apa yang terjadi. Termasuk juga rekan-rekan selebriti yang memberikan dukungan dan juga mensupport Sultan Jogi dan juga Anissa Aku Trihapsari. tahu perasaan kakak gimana. Ngerasain seorang ibu. Iya. Kita mau kasih lihat ini beberapa dukungan dari teman-teman selebriti. Ya, dari Sandi Pasban, segera Kiki Pasben. Iya, Pasben. Kiki Azaria segera minta maaf atau saya juga akan bertindak. Sultan Georgie itu saudara. Wah, Mas Anjas marah tuh. Wah, tapi gambar imonya marah. Jennifer Ipel, wajau. Hey, pasukan Ancol pun behind you. Bab. Siap. Umay Lubis, wah dia emotikonnya marah banget. Iya, ngelihat Harusnya mereka ini belajar dari para selebritis yang lain juga yang anaknya mengalami bulian atau dirinya dibully, seperti Kak Ruben Onsu, terus kemudian Ayu Ting Ting, terus kemudian banyak lagi beberapa artis yang sudah memasukkan orang-orang yang membuli. Tapi emang kalau orang tukang iseng kan, mereka tuh iseng dipikir mereka tuh nggak bakal direspon, nggak bakal diapa-apain gitu. Nah, begitupun udah lihat contohnya banyak sekarang ini juga mereka tetap mencoba itu karena menurut aku ya itu hobi mereka. Membuli itu kayak hobi. Mendingan sekarang tuh zaman sekarang tuh lebih hobi ngebully dibanding muji gitu. Dan sekarang tuh lucunya, mohon maaf nih, walaupun tidak semua ya Kak, kebanyakan ibu-ibu itu udah ngerti sosmed kan. Jadi merasa di komentar ini ibu-ibu, aduh Bu, mendingan masak, nyapu, urus suami. Itu lebih baik Bu daripada, atau joget-joget aja deh. Dan juga lebih ya, menyehatkan daripada komentari artis si A, si B, si C. Ya, dan juga yang paling kasihan adalah ini aku belajar ya, bahwa deterjen udah bukan netizen, deterjen tersebut tuh sebenarnya sepertinya latar belakang di dalam kehidupannya mereka adalah orang-orang yang tidak pernah didengar di saat mereka bicara di real life. Makanya mereka memakai sosial media itu menjadi kolom komentar untuk berani berbicara, untuk bisa diperhatikan. Betul. Mendapatkan perhatian ya. Jadi kalau sedang merasa tidak bahagia, sedang merasa kesal, lebih baik kurang-kurangnya untuk bermain media sosial, termasuk memberikan komentar miring di lapak orang lain. Kita mau kasih lihat ini ada postingan Aquin ketika pergi umroh beberapa waktu yang lalu ya. Okay, hello everyone, this is Aquin. I just want to say I'm sorry if I haven't been able to reply to your chat because I am sick. My intestines are inflamed and I can't eat well. I can walk and have fun like I used to.
But I hope in the future I can enjoy my days and always be happy again. Amin. And for those of you who are reading this article, do not eat carelessly. Always take care of your health and always be happy, but put a smile on yourself, everyone. Take care of yourself. Untuk kakak, terima kasih sudah bikin video ini. It made me happy and sad at the same time. Thank you so much, kakak. Arigato gozaimashita. Di bawahnya. Kita sedih ngelihatnya bahwa I cannot eat well, saya tidak bisa makan dengan baik, bahkan tidak bisa berjalan. Sampai seperti itu, pola makannya sampai terganggu. Iya banget, karena Psikologisnya dia kena dia. karena dia selama 8 hari nggak bisa makan nasi, hanya bubur, terus Nggak boleh pakai apa-apa ya. Iya, nggak boleh pakai apa-apa sama wortel, terus buah sama pepaya setiap hari, sampai separah Paling itu. nggak supaya ada masukan makanan gitu ya. Kak. Iya, karena dia nggak mau diinfus, kan? Aduh. Jadi ya 8 hari itulah begitu, setiap hari. 8 hari melihat kondisi anak seperti itu, Sultan Georgie sebagai seorang ayah. Marah. Marah gue. Kalau nggak ada hukum sih gue samperin rumahnya ya. Masalah karena ada hukum, ya udah kita ikutin proses aja. Iya, kalau nggak ada hukum ya. Oke, Kalau ada sebagai hukum, selesai Pak. Hah? Habok-habok. sebagai orang yang akan selalu menjadi garda terdepan bagi Aquin, apa yang mau disampaikan untuk netizen yang pernah memberikan kalimat-kalimat yang tidak sepantasnya? Apa ya? Ya, Cari kerjaan yang yang pasti sebagai orang tuanya tolong dibimbing anak-anaknya karena sudah terlalu biasa dengan bahasa-bahasa kasar untuk di lingkungannya. Mungkin orang tuanya suka ngegibah juga. Mas. Terus anak-anaknya juga ya ngapain sih, lebih baik kalian berkarya, berkarir yang bisa bermanfaat dan menyenangkan orang tua kalian. Banggakan orang. Oke, baik buat Mas Sultan Georgie, apa yang mau disampaikan untuk Aquin yang kita yakin pagi hari ini sedang menyaksikan kita? Karena saya selalu bilang nafas saya, Aquin, pokoknya sampai ayah berhenti bernapas atau sampai ayah udah nggak ada lagi, ayah paling depan untuk kamu. Mbak Nisa, apa yang mau disampaikan untuk your lovely daughter, the one and only? Aquin Aziz Georgie, kamu anak yang hebat. Bunda, ayah, kakak, semua bangga sama Aquin. Kasih lihat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kepada manusia, bahwa kamu adalah khalifah yang Allah ciptakan luar biasa, yang amazing. Insya Allah kamu akan kuat, karena kita selalu bersama kamu. Love you. Kita akan kembali sesaat lagi tetap di pagi-pagi. Membawa tanganku